Selamat malam semuanya, selamat datang di CSP, Cerita Seram Paranormal. Jadi di episode kali ini, seperti yang saya bilang kemarin, kita akan bercerita sesi 1 retreat aku. Saya Bro Alex. Saya Bro Vincent. Saya Bro Justin. Saya Sisana. Nah, jadi di sini udah ada temanku, spesial banget. Perkenalkan diri. Oke, hai guys, kenalin aku Aaron, temennya Bro Alex. So hari ini aku akan sama teman-teman CSP Podcast dan Bro Alex akan menceritakan paranormal experience. Oke, jadi mulai Ron, ini ceritanya ultimate. Silakan Ron. Siap-siap ya, didengerin baik-baik. Coba cari posisi yang enak ya kan, cari posisi yang enak, terus siapkan hati dan pikiran gitu. Oke, without any further ado, langsung aku ceritain ya. Oke, ini tak kasih prolog dulu, bukan prolog sih, judulnya Don't Disturb Us. Ngerti nggak artinya? Don't disturb us, jangan ganggu kami. Nah itu ya. Oke, jadi ceritanya dimulai dari awal. Tanggal 12 Oktober 2019, tepatnya hari Sabtu, sekolahku sama Bro Alex memulai kegiatan tahunan bagi siswa dan siswi kelas 12 seluruh jurusan, yaitu kegiatan retreat atau biasa disebut dengan pembinaan rohani. Retreat tersebut dibagi menjadi 3 kloter, dan masing-masing kloter mempunyai durasi 3 hari 2 malam. Singkat cerita, kloter pertama yaitu pesertanya adalah kelasku jurusan Usaha Perjalanan Wisata atau biasa dikenal dengan UPW. Nah, jurusanku nggak sendirian, tapi ditemenin sama jurusan Tata Busana yang isinya itu notabene cewek semua. Nah, di jurusanku juga seperti itu, ada 38 siswa, 4 cowok dan 34 cewek. Nah, jadi kurang lebih di total jumlah peserta yang ikut itu 58 orang di luar panitia. Pada tanggal tersebut, tadi yang sudah aku sebutkan, di awal kloter pertama berangkat menuju rumah retreat tempat pembinaan rohani tersebut. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 2-3 jaman menggunakan bus dan HiAce. HiAce itu kayak mobil travel gitu, tahu kan? Oke. Selanjutnya, kami berangkat pagi kurang lebih jam 9 pagi, sampai di sana kan perjalanan 2-3 jam, jadi kurang lebih ya jam 12-an lah, jam 12 siang sampai sana. Nah, pertama kali atau first impression kita dan menginjakkan kaki di sana sangat enak dan nyaman dan sejuk udaranya, karena kita di Batu, jadi vibe-nya itu enak banget gitu loh. Oke. Nah, terus sebelum berangkat kita ini sudah dapat info, beberapa anak teman-temanku udah dapat info bahwa rumah retreat ini cukup bisa dibilang creepy. Shit. Oke. Back to the topic lagi. Sesampainya di sana kita nggak langsung tidur, kita diberikan waktu untuk memakan bekal yang sudah kita bawa masing-masing dari rumah untuk makan siang ya kan. Nah, di siang hari itu kami masih bisa tertawa dengan senang-senang, kita masih bisa guyon-guyon, lari-lari dan lain sebagainya. Dan sore menjelang malam, hari pertama pun datang. Dan sebelum berangkat ke rumah retreat tersebut, guru-guru kami itu sudah memberikan pesan kepada kita bahwa yang kita datangin ini adalah rumah baru, jadi mohon bersikap sopan dan ramah. Pasti kalian semua pernah dibilangin itu sama orang tua, sama guru, kalau misalnya lagi itu di banding atau outing kelas gitu ya, bener nggak sih? Benar. Kalau benar. kenal gitu. Ya, kalau ke tempat-tempat baru itu kan pasti disuruh kayak gitu kan, harus sopan dan ramah, terus jaga perkataan. Nah, itu dia. Setelah itu jurusanku Usaha Perjalanan Wisata ini terkenal dengan ramenya, bukan maksudnya dengan membuat onar gitu, suka rame meskipun isinya cewek-cewek semua itu, tapi mulutnya itu ada lamis. Oke. Habis itu
kan tadi udah tak bilang 38 orang cewek dan 4 orang cowok, dan yang tata busana itu kurang lebih 20 orang cewek semua. Jadi bisa disimpulkan 58 orang itu cuman 4 cowok. Cuman 4 cowok di rumah Retif yang ada di Batu, yang notabene bisa dikatakan creepy. Setelah itu menjelang sore kita diberikan waktu buat mandi, terus istirahat dan lain sebagainya. Nah, ini permulaan dari segalanya. Pada waktu anak-anak mandi, ada beberapa anak itu lupa mungkin dengan peraturan yang sudah disampaikan. Mereka waktu mandi kan pasti airnya dingin toh. Nah, mereka waktu mandi, mereka ngomong kasar, meso-meso, dan lain sebagainya, omong kotor, teriak-teriak. Nah, start from there, semua ini dimulai. Nah, habis itu kita masih belum merasakan apa-apa, like nothing happened. Habis itu malam datang, hari pertama itu datang, dan mulailah kejadian aneh-aneh itu muncul dari hal yang simpel-simpel dulu. Nah, salah satu panitia dari retreat ini kayak ngambek, ngomel gitu, karena kita nggak bisa diatur. Ini mungkin sedikit ada dramanya. Maksudnya panitia melakukan itu kan buat drama gitu kan, paham kan ya maksudnya? Nah, iya. Itu karena salah satu panitia ini ngambek, akhirnya dia keluar dari aula. Aula itu tempat kita buat kumpul, kita sesi dan lain sebagainya. Nah, panitianya ini ngambek. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari aula. Nah, setelah itu waktu kurang lebih 15 menit, ada salah satu temanku mau keluar dari aula untuk ke toilet, tapi dilarang oleh, kalau tidak salah salah satu guru dan salah satu dari temanku yang indigo. You know what I'm saying? Man. Mereka bisa melihat something yang nggak bisa kita lihat. Oke, paham ya? Kita sebutnya IndiHome aja ya, jangan indigo, terlalu creepy gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus pada saat itulah keadaan mulai mencekam. Semua tiba-tiba menjadi hening, hawa menjadi beda, hawanya itu beda. Semenjak ada teman-temanku dan guru, jangan ke toilet dulu, itu anak-anak udah pada sedikit panik, tapi nggak terlalu parah karena mereka mungkin masih kesel dan lain sebagainya karena panitia itu ngambek dan lain sebagainya. Nah, habis itu salah satu guruku yang indigo ini memutuskan untuk keluar aula untuk menjaga di depan pintu. Lah, ngapain jaga di depan pintu kan? Kayak nganggur banget. Karena penghuni rumah retreat itu terganggu dan sangat marah. Oke. Dan nggak lama guruku masuk dan menanyakan siapa yang terakhir ke kamar mandi. Kalau kalian masih ingat kan, terakhir temanku mau ke kamar mandi tapi nggak boleh kan, dilarang kan, ya nggak? Iya. Berarti terakhir nggak ada yang ke kamar mandi sebelum waktu istirahat itu diberikan kan. Waktu sore itu kan baru pasti ada yang terakhir ke kamar mandi. Nah, guruku ini tanya, siapa terakhir ke kamar mandi? Kok airnya nggak dimatikan? Nah, nggak ada satu orang pun yang jawab di sana. Kayak diem semua. Diem, literally diem. Habis itu dan guruku ngerti bahwa sebelum sesi dimulai semua air di kamar mandi itu mati dan pintu kamar mandi semua tertutup, karena sebelum sesi dimulai pasti guruku itu ngecek kamar mandi kira-kira mana yang belum airnya dimatiin, mana yang pintunya belum ditutup dan lain sebagainya. Nah, guruku itu ingat tapi sengaja tanya buat ke anak-anak siapa yang belum matiin. Nah, gitu. Habis itu
guruku itu bilang setelah tanya kayak gitu, habis itu lihat tiba-tiba kita kan semua di dalam aula, jadi nggak ada yang di toilet, guruku yang cuma di depan pintu itu. Nah, aula kita itu depan pintunya itu pas kamar mandi, ya nggak Lex, bener nggak? Benar. Ya kan? Pas depannya aula itu pintu dekatnya kamar mandi, pas pol. Nah, Bener. habis itu secara tiba-tiba guruku itu melihat pintu kamar mandinya itu terbantingnya itu nggak nutup tapi kebuka semua, brak. Anehnya kita yang di dalam aula itu nggak dengar sama sekali. Boom. Jadi cuma Setelah guru itu- itu yang dengar. Nah, cuman guru itu yang dengar. Habis itu Tapi beneran buka. nggak cuman aku nggak tahu, aku nggak berani keluar sih, jujur aja nggak berani keluar. Nyaliku nggak sebesar itu, Pak, gila. Terus nggak cuman pintunya doang yang terbanting, airnya di sana nyala semua. Jadi bertepatan dengan pintunya kebanting, beruak, terus airnya nyala semua. Akhirnya Semuanya nyala memberanikan gitu? diri buat semuanya nyala. Jadi kan di satu lorong ada kamar mandi itu kalau nggak salah nggak tahu 4 atau 3. Jadi 4 di kanan, 4 di kiri. Kalau nggak salah gitu ya. Atau 3. Nah, itu akhirnya guruku memberanikan diri, akhirnya dimatiin, tutup semua. Brak. Pintunya tutup, akhirnya dimatiin. Nah, habis gitu 10 menit, kurang lebih 10 menit berlalu, itu suasananya masih sangat mencekam ya kan, meskipun kita nggak ngerti apa yang terjadi di luar. Nah, ini ada tambahan, jadi ada sempat kalau nggak salah itu ada yang buka pintu aula, terus guruku itu lagi kayak ngapain gitulah, kayak mungkin berusaha nahan gitu biar nggak masuk ke aula, I don't know. Cuman ya itu telingannya. Terus ini aku agak baca skrip dikit karena aku sedikit lupa, nggak apa-apa kan ya. Setelah itu nah, terus ada salah satu temanku belum. Jadi waktu suasana sudah mulai tenang, chill, enjoy gitu. Udah anak-anak udah mulai rame lagi, udah mulai ngomong-ngomong gitu biasa ya kan. Enak, udah suasananya udah mulai kalem gitu. Terus tiba-tiba hening saja. Hening. Habis itu hening, habis itu rame lagi, bentar, rame. Ramenya itu pelan, tau nggak sih, kayak ngomong Oh, oke. antar geng gitu. Nah, kayak ngerumpi gitu. Nah, aku kan duduk posisi di paling depan aula. Jadi deketnya panggung ya kan. Habis itu kan itu kita semua ngadep ke pintu luar. Nggak tahu kenapa kok kita disuruh ngadep ke pintu luar semua. Habis itu aku pasti otomatis kalau di balik arahnya gitu kan, aku duduk paling belakang kok. Ya nggak sih? Iya benar. Nah, habis itu waktu mereka rame ada merinding anjir. Ada suara teriakan wanita koras. Aduh. Jadi kayak bener-bener wah. Itu bener-bener habis teriak itu langsung diem semua. Itu teriak ya? Berteriak kesakitan apa marah atau apa? Bukan, kayak teriak kaget, semacam kaget. Oke. Loh, itu satu aula denger. Tunggu dulu. Jadi setelah itu aku denger. Terus ada 2 temanku yang juga denger. Terus aku langsung kita tatap-tatapan. Sret. Kon krungu. Wow. Ono teriakan. Iya, Ron, aku krungu. Berarti nggak aku tok sing dengar. Berarti aku nggak ngada-ngada toh. Iya. Benar. Aku mau memastikan lagi. Ambek teman-temanku yang lain yang duduk dekatku juga. Kon krungu nggak mau ono suara teriakan cewek? Banter. Nggak krungu. Oke. Di saat itu aku langsung merinding. I don't know what I have to do. Cuma aku wis tenang, duduk tenang wis. Aku gak berani ngomong-ngomong lagi, diem aja. Nah, habis gitu selanjutnya
tiba-tiba setelah itu kan aku merinding. Aku sama dua temanku ini benar-benar langsung merinding diem. Terus tiba-tiba ada satu temanku, ini juga temanku indigo, dia ini kebelet pipis. Aneh, kenapa kok pada saat ini tuh dia kebelet pipis? Kenapa gitu loh? Kenapa dia harus ke toilet? Itu, ya. Harus pas gitu ya. Terus kenapa nggak bisa ditahan? Kenapa nggak di pojokan aja gitu kan? Akhirnya karena dia nggak tahan, ya udahlah dia keluar, memutuskan diri untuk keluar dengan berani. Seret keluar, baru buka pintu, seret dia keluar, tutup pintu, jebrek. Jadi di depan ini ada guru wali kelasku, UPW, sama guru wali kelasnya itu tata busana, cewek. Jadi wali kelasku cowok sama guru wali kelas tata busana itu cewek di depan. Nah habis itu guru yang cewek tanya, loh kamu mau kemana? Bu, saya mau ke toilet bu, nggak kuat pipis. Nah habis gitu aku nggak tahu gimana ceritanya sebenarnya. Maksudnya ini kronologinya gimana? Yang waktu temanku ini keluar ke toilet. Nah habis itu tiba-tiba ini mungkin puncaknya ya. Tiba-tiba dia temanku yang cewek ini yang indigo. Dia itu lari ke aula, buka pintu, beruak, lari nangis. Aduh. Bisa tebak kan kenapa? Kenapa? Ada sesuatu. Kita bener-bener diem kabeh, terus ngeliatin Dewi. Seret, ngeliatin. Oh, ada ini nangis. Kok sih? Kok alay sih ngene tuh ae nangis? Pasti anak-anak kan mikirnya gitu. Habis gitu, dia cerita ke teman-teman sekitarnya. Sambil nangis-nangis kan. Aku tadi kelihatan. Dia ngomong gitu. Polos nggak? Anjir merinding. Aku tadi kelihatan anak kecil lari di depanku. Terus dia bilangin teman-temanmu ya, jangan ramai dan berbicara kotor. Kami terganggu. Aduh. Males sungguhan, males. Jelas. Wih, males sungguh. Kayak isok ngono, Pak. Aduh. Bayangin seorang cewek indigo, dia ini cukup ya dia ini sebenarnya nggak suka punya indigo, terus dia dapat message kayak gitu dari anak kecil, dan padahal dia nggak melakukan, dia nggak salah apa-apa, malah yang didatengin itu terus bilangin ke teman-temanmu ya, mungkin perantara jangan gitu nggak? ramai dan ya mungkin bisa jadi perantara. Sejak saat itu dia udah nggak nangis, wis tenang deh. Akhirnya jam makan malam mulai, akhirnya kita turun, wis suasana wis rada enak, kita turun makan malam, mari balik kamar masing-masing, wis kita tidur istirahat. Langsung semua anak-anak yang di situ suruh doa semua. Belum tidur doa semua, jangan aneh-aneh, tidur langsung tidur, bilang gitu. Nah besok paginya nggak sampai berhenti di malam itu lagi. Besok paginya masih ada kejadian. Jadi ada dua temanku yang tadi, masih ingat ya, yang tadi dengar suara teriakan sama kayak aku. Ya. Nah, itu mereka satu kamar, tidur satu kamar. Terus uniknya, ini nggak cuma di hari malam terakhir sih. Jadi di malam pertama sama malam terakhir, waktu sampai di kamar hari pertama itu mereka mendapati wastafel mereka itu nyala. Wastafel mereka nyala, akhirnya dimatiin. Nah, tapi setiap kali sesi selesai, setiap kali pokoknya kedua anak ini meninggalkan kamar atau meninggalkan kamar, kerannya itu nyala. I don't know why. Dan itu sudah dicek, itu nggak rusak. Kalau misalnya rusak kan pasti kerannya diputer kayak gimana pun pasti tetap nyala tuh airnya. Nah ini airnya tetap nyala, maksudnya airnya bisa dimatiin gitu, paham nggak sih? Oke, normal ya jadi. Nah ya jadi kayak gitu. Habis itu ini temanku satunya ini kan waktu hari pertama itu tidur siang kan, gitu. Dia istirahat siang. Nah temanku satunya ini tidur, temanku satunya cuci muka. Habis cuci muka kan di wastafel kamar, cuci muka selesai, dimatiin air, mati.
temanku yang satunya habis cuci muka ini keluar ke kamarku ngobrol guyon-guyon dan lain sebagainya. Terus temanku yang tidur ini itu selang waktu ya setengah jaman lah bangun. Terus dia buka pintu. Kon kok wastafelmu kok kamu pateni sih? Entekno banyu ae kon. Loh, mau lho tak pateni do, mari ngono. Loh, sumpah kon. Iya, ya wis lah gak apa-apa. Ternyata nggak sampai di situ aja wastafel. Sampai berkelanjutan sampai hari terakhir baru selesai. Nah, habis itu ya udah sampai sekarang pengalaman itu nempel di kepalaku dan nggak akan pernah hilang. Gitu. Loh, Ron. Gimana? Bukan nih sesimu itu di pulang ya, lebih awal. Oh enggak, tetap kok 3 hari 2 malam tetap. Cuman Alex, ada beberapa event yang enggak kita lewati. Jadi kayak karena panitianya ini ngamuk, akhirnya eventnya itu di skip gitu, kayak di skip buat kita. Jadi kayak bodo amat lah anjir. Jadi istilahnya kloternya kita ini buat percobaan. Oke. Kalau drama ini berhasil, berarti kita akan melanjutkan ke kloter-kloter selanjutnya. Kalau drama ini gagal, kita nggak akan lanjutkan ke kloter-kloter selanjutnya. Terus 2 kloter setelah aku, kloternya Alex sama kloternya temennya Alex itu, dia tak tanyain, "Yopo, retreatmu?" Enggak, biasa seru-seru aja. Berarti bisa diambil maknanya kan, kenapa kok kita ditaruh kloter paling awal. Itu ya gampangannya tumbal. Enggak bercanda, bukan tumbal lah, pasti ada bencana. Panitianya ini murid atau guru atau gimana? Panitianya itu guru. Oh, guru. Tapi aku nggak mau menyebutkan sebenarnya, ya nggak apa-apa lah, sudah dibuka. Ya nggak apa-apa. Jadi ngambek ini ada hubungannya nggak sama anak-anak yang nggak sopan ini anggapannya? Atau ada alasan lain? Iya, ada. Okay. Dan sebelum kejadian, aku lupa sih itu di malam kedua atau malam pertama itu teman-temanku itu bener-bener gila ruame banget. Waktu malam itu ruame pol, mandi yo misu-misu dan lain sebagainya. Ya mungkin dari itu di tempat yang mulai tidak terusik. terkenal. Nah ini aku nggak tahu ya. Ini aku mungkin mau nyocokin aja. Jadi gini, Alex kan kita dikit-dikit nih sama kita. Katanya kejadiannya Alex itu juga dimulai. Lucunya kejadiannya Alex itu juga dimulai dari anak yang nggak mau nyiram kencing gitu. Jadi mungkin nggak ada hubungannya nggak ya? Karena kan sama-sama di toilet ya. Apa mungkin toilet itu tempatnya mereka? Kayak si Aaron tadi cerita kan wastafel kan di toilet ya. Iya. Terus mungkin apa ada guru yang ngomong gitu kayak mungkin ini tempat yang lebih harus hati-hati atau kayak gimana? Sebenarnya itu sama maupun kamar mandi, karena pasti kan di setiap tempat kan ada something, ada penghuninya ya kan. Nah, jadi ya kalau kita situ segan apa gitu ya, pokoknya kita respect sama mereka, ya kita dihargai sama mereka. Tapi ya pasti ada hubungannya lah. Apalagi kita yang di kloter awal, starter pack ya kan, starter yang kita pasti nyakot ke semuanya. Ron. Lanjut ke kloter selanjutnya. Ya, kenapa bro Alex? Apa kamu pas sesi di aula itu papan susternya ngadep mana? Ngadep di daerah pintu apa kamu tahu nggak sih? Ya. Loh, tapi sesiku itu tuh kita ngadep itu kan ada lorong sih tempatnya toilet nggak boleh dipakai. Iya, belakang itu. Oh, belakangnya papan tulis. Itu kamu belakang atau depan? Jadi pintu masuk itu loh, pintu masuk besar. Oke. Ingat? Nah itu kita adep sana. Enggak, maksudnya kita adep lawannya. Kita adep depan. Berarti sama ya, jadi adep lorong itu ya? Iya, ngadep lorong. Dan di lorong itu benar-benar creepy sih. Temen gue yang indicate bilang,
Ojo aneh-aneh deh gini. Ngomong gitu. Itu sama kayak cerita Alex tadi nggak sih? Yang Ya itu lorong. maksudnya nek lorong itu sing nggak disiram itu. Iya benar. Jadi di toilet, salah satu toilet di situ itu harus benar-benar bersih. Jadi masuk di sana bersih, keluar di sana harus bersih juga. Oke. Itu Tapi kenapa melampiaskannya di toilet ya? Kan kalau buka wastafel itu kayak boros air gitu. Kira-kira kenapa ya? lah ya mereka kan punya cara sendiri. Ya untung lah masih mainan air. Kalau menampakkan diri gimana? Aduh. Bener itu. Ya mending air Bener, sumbernya, ya. mending air ya. Aku mau klarifikasi, maksudnya ada banyak yang ngomong itu jarene sesi 1 itu sesi paling gagal, terus ngono sampai dipulang terus ada mana sih ngomong ke aku kata ini. Jadi temanmu itu, kamu tahu tuh toilet sing bukan toilet aula ya, toilet sing kamare cowok. Mungkin sing apa kerannya nyala dewe itu loh, toilet itu. Nah, dari ini sesimu tuh ada arek sing diketoki pria tinggi besar. Bener. Aku kurang tahu nek itu. Oh, Kurang tahu. Gak. Tapi pernah dengar, tapi nggak tahu siapa. Oh, tapi ada di sesimu. Aku yang sepertinya ada. Nah, Kalau makanya. kalau diambil dari sisi yang tak ceritain tadi bisa jadi. Tapi mungkin anak itu nggak mau cerita ke kita atau I don't know. Mungkin. Oke. Soalnya yo iku Seron banyak yang ngomong sampai dipulang tuh. Makanya kan kepo tuh. Bukan dipulang sih sebenarnya. Ya kita tetap sesuai dengan hari. Cuman ada beberapa event yang mungkin dikurangi itu. Bukan, maksudnya ada sesi yang dikurangin kayak misalnya sesi barbecue kayak apa itu nggak ada di kita. That's why kita dibilang kloter yang fail, kloter yang gagal. Sebenarnya menurutku nggak gagal sih. Itu bantuan dari makhluk lain yang bikin kita gagal. Oke. Karena ya bener gak sih, maksudku ya mereka ngedrama gitu buat apa anjir, kan kita ya wis gede ya meter, apalagi kan aku mantan ex-OSIS toh, jadi aku ngerti lah siapa yang drama siapa yang enggak, ngerti lah, gampang itu deteksi ini gampang. Tapi ya kalau berhubungan dengan supranatural nggak ada yang drama. Oke. Soalnya banyak juga cerita itu Ron, guru kita sing Salia ya toh. Ini harusnya tak pemikiran. Gitu. Iya, bener lah. Ikut sama mana anjir? Nah, iku nyeritakno sing salah satu temenmu, tapi nggak disebut namanya. Iku nangis, gitu. Dan cerita, misalnya dia dilihat, iku pria namanya Bor. Sensor. Hah? Aku ngomong nama ya? Sebut dong tadi. Sensor. Gak apa-apa, nanti diedit ya kan. Iya, iku Ron. Jadi ini kayak mana? Kalau di tempatku sih, kalau waktu di kloterku bukan dia, ada wali kelasku Alex, Pak bla bla bla. Oke. Tahu toh? Tahu, tuwek itu tuh bukan ya? Enggak lah, ex humas kita. Apa? Iya, dia IndiHome. Oh alah. Banyak sekali orang IndiHome ya. Iya, sekolah kalian dan kayak bulan IndiHome gitu. Iya, kita buka jurusan per IndiHome-an. Boleh lah. Oke. Terus ada lagi dikit. Jadi temenku yang anaknya pendeta ini, papanya itu sempat datang ke rumah temennya gitu kalau nggak salah. Nah, di rumah temennya ini kan rumah baru. Terus dia itu melihat ada badan di jendela. Jadi aku lupa dari dapur atau dari mana gitu. Ada badan di jendela. Loh, ada kepala. Terus dia nyinteng. Ternyata kepalanya di pagar sambil goyang-goyang. Oh, Arab lu babi. Arab sumpah. Ini Aaron cuma nakut-nakutin kita aja nih kalau gitu. Gila. Ya, sebenarnya masih banyak sih. Cuman ya janganlah. Ini hari apa? Sabtu, malam Minggu. Sabtu. Untungnya hari Sabtu ya, bukan hari Jumat, bukan hari Kamis. Kampret.
Oke, Kampret. cukup. Hati-hati lagi. Gila, gitu. Sampai mimpi lagi. Ini sudah semakin malam guys. Ini udah mau jam 12. And by the way, kalau nggak salah, kalau kita ngobrolin kan berarti ada di kelakuan Aaron. jangan Kelakuan lupa Aaron. berdoa sebelum tidur. Itulah intinya. Idul. Enggak sih. Gini ya. Ngepet. Coba yang tidur sendirian di kamar angkat tangan. Oke. Angkat tangan. Cukup itu. Justin. Gila deh. Iku mode ini Ron. Cabuk dan kok nyala lampu sedikit. Bagus. Kau nanti ndelik nek jero selimut lapo kowe iki lek. Takut Ron, ini kelakuan Ron. Dan Astaga. berapa waktu yang lalu waktu pertama kali aku punya anjing kan masih kecil. Kira Itu hari Rabu itu dia ngadep balkon rumah. Nyerah. Gak kuat. Kurang ajar Ron ini lagi. Terus Lex, what the hell Lex? takut Ron. Main bro. Oke lah. Tapi kon ngerepo banget ceritanya. Aduh. Ayo Ron. Ya cuman ya itu aja sih itu. Mungkin ada yang lain yang ada paranormal experience yang lain juga yang pengen diceritain. Aku sih wis mati kata Ron, campur. Iya, gitu, Sir. Cobaan, kata. Aku. Oh ya boleh. Ana. Hah, aku? Tuh, iya katanya kamu punya. Oh, enggak, udah. Alex, Udah cerita. Lex, jangan Alex kayak gitu. matiin Lex, Astaga. goblok. Kayak gitu Lex. Benar. Lex Lex, aku unsubscribe Lex. Ayolah Lex. Kayak aku dulu gak sih. Kudu, aku takut. Dari luar kayak nyala. Ojo metu Lex. Lex, Loh, Lex ojo metu. kamu ya, kamu di kamar mandi, saklarnya di luar. Matiin ya apa kamu caranya nyalain lagi? Ah, Lex. Lex iku shower auto nyala iso lho Lex. Aduh. Aman ya. Aman. Aman. Ada Aman. mbakmu tadi kalau Aduh. Aman. Ngakak. Lo mbakmu nunggu di kamar juga ada lagi. Enggak, sumpah mbakku wis gak ono, makku wis gak nemeni. Dewean wis capek lah mbek hidup iki. Ayo saya. Iku ono gitar ya di kamarmu. Iya. Kau tahu nggak sih? Kan tahu nggak sih segala makhluk supranatural itu bisa menempati segala media yang mati. Sudah mati. TV-mu like. TV-mu sudah mati. TV-mu sih kan. TV. Sekalian aja rumahku. Mulung. Abis ini dia copot baju, copot celana keluar rumah. Goblok. Ron, yang anjing itu Ron, terakhir Ron. Ayo Ron, kasih aku cerita horor lah. Hello, aku punya anjing yo. Coba apa ayo? Iron, kasih Ron. Ya enggak, ini sebenarnya enggak medeni sih, cuman anjing gue ini ya kalian tahu lah. Seluruh hewan itu bisa ngelihat something yang nggak bisa kita lihat. Oke. Pernah dengar. Ya kan? Oke. Dan aku semenjak punya anjing ini kayak aku selalu bangun jam 3, I don't know why. Dan anjing gue ini kayak selalu kan dia tak kandang tau kalau tidur, dan dia itu kayak mesti dorong kandangnya kayak takut, I don't know why. Dan minta ditemani gitu loh. Terus ya wis kayak gitu terus kurang lebih sebulan inilah. Terus sekarang ya lumayan aman lah. Cuman yang puncaknya kapanan itu dia minggu di tempat, belum seminggu sih. Kan dia di kandang juga. Terus apa namanya, kan aku ada balkon di rumah. Terus dia itu kayak jengkong. Tiba-tiba jengkong gitu aja.
Terus aku noleh, kenapa sih? Terus dia diem. Terus ditinggal. Iya, anjing gue ya pernah kayak ngono. Iya, gitu dong. Kampret. Untung sih gak melihara kayak ngono. Aduh, untungnya Yesus. Ya apa? Oke. Udah ini sih. Ya, di kapan-kapan cerita-cerita lagi. Asik. Oke. Tak kumpulin dulu, tak minta penglihatan sama Kiprana Lewu. Oke. Apa Ron? Pesan-pesan Anda nggak Ron? Untuk siapa yang penakut, pesan untuk para cupu-cupu penakut Ron, kasih tahu Ron. Oh, Kayak Alek ya, kayak Alek. Untuk Alex. Ya pesan-pesan buat semuanya, ya nggak terkecuali ya, buat semuanya. Apa ya? Ya jangan takut karena Tuhan kita ini berada di sisi kita masing-masing. So, Amin. Mantap Terus, sekali. Bagus. Sarang heyo Jesus. Sarang heyo Jesus. Apalagi ya cuman itu aja sih, perkuat iman karena mereka dalam tanda kutip itu sebenarnya takut sama kita. Mereka itu suka dengan orang yang takut. Tahu nggak maksudnya? Halo. Nah, mereka tuh Pinter ya. Ini aku live sekarang nih. Nggak kuat nih. pokoknya jangan ya pokoknya los tatak. Los ya, Apapun Ron. itu dilawan. Cuman ya beda lagi ceritanya kalau doamu ya mendal ya, itu beda lagi. Tambah dia yang doain kita ntar Ron ya. Bahaya kalau ya. Jangan. Itu bagi tangan. Mana ada sukan doa? Wah. Ron, kon nakuti aku sih dari tadi gerakanmu itu modernis ya Ron. Aja dipikir like biasanya sing mikiri Iya, like biasanya yang mikir iku makin Wes Melo. salah gak turu Alek sumpah. gak melok. Aku lagi nggak turun ya. Turu Wes. sampai pagi. Mungkin recording dan lain-lain lagi wes. Ya wes Alek podcast closing. baru terakhir kali kamu. Ini podcast kamu yang edit aja lagi. Kan kamu enggak mati tidur mana? Oke nih, karena perasaan udah nggak enak ya. Ini lihat sekeliling aku. Jadi guys, tak closing ya. Oke. Jadi guys, gitu podcast kami yang cerita horor nih, mantep banget sama Bro Aaron hari ini. Untuk kalian mungkin ada cerita horor, jangan lupa komen. Kalau bisa serem ya, sampai buat kita merinding, ya kita angkat jadi cerita. Mungkin kalian bisa collab sama kita. Tapi kalau nggak buat kita merinding, ya buat apa? Kalian hanya cerita cupu yang nggak bisa buat kita takut sama sekali itu simpen aja sendiri. Nggak takut bro, nggak takut. Kambir kayak gitu kan. Ya, Ini saya Bro Alex. orang yang hilang duluan di film horor. Cuman ngomong. Iya yang pertama itu loh, yang pertama kecuali duluan yang jadi tumbal. Biasanya yang paling berani ya kan. Biasanya paling enggak. Oke, jadi guys, aku Bro Alex. Mohon maaf nih kalau misalnya ada salah juga di dunia gaib ya, dunia gaib nih satu rumah dunia gaib, maaf banget ini demi konten. Berani Pak. Berani. Maaf ya. Habis ini tidur, sumpah tidur ya. Oke. Pamit undur diri. Sekian, silakan yang lainnya. Aku Bro Vincent. Thank you sudah dengerin. Ini menurut aku yang paling asik, cerita yang salah satu yang sangat asik. Thank you, aku undur diri sekarang. Bye-bye. Oke, jadi aku Bro Justin, kalau ada salah, mohon maaf. Dan aku pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Aku Susana, sorry kalau aku ada salah kata. Nah, aku pamit undur diri. Aku Bro Aaron. Buanglah sampah pada tempatnya. Mantap sekali. Selamat ya. Salam podcast, thank you. Bye. Salam podcast. Woods.